Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله ونور وكتاب مبين صدق الله العظيم. Hadirin hadirah yang mulia, para sesepuh, ini sepuh seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sempurnalah kita dengan kita tambah mengucapkan salam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak setelah kita melaksanakan salat subuh kita dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan zikir, kita tambah kembali dengan kita sedikit mengaji atau mengkaji ayat Al-Quran yang berkaitan yaitu dengan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Maka ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-15 ujungnya tadi. Ya. Kita ambil karena kita ingin yaitu memberi tema cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah yang ada kata nur, nur cahaya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadirnya sangat berharga, sangat istimewa, sehingga kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan cahaya yang terang benderang. Maka banyak riwayat menyebutkan ketika Rasulullah lahir itu beriringan dengan adanya cahaya yang sangat terang. Maka cahaya ini kan bahasa Al-Qur'annya kan disebut dengan nur, cahaya. Maka di dalam ayat tadi disebutkan Allah firmankan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di ujungnya ini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun
surat Al-Maidah ayat yang ke-15. Qad sungguh, di sini sebagai taukidnya, sungguh betul-betul ja'akum telah datang minallah dari Allah nuru wa kitabum mubin. Jadi sungguh telah datang dari Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata, kitab yang menjelaskan. Maka kata nur di sini cahaya yang para mufassir menyebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kata nur juga dipakai di dalam Al-Qur'an untuk menyebutan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga disebut dengan nur. Namun apabila dua-duanya ini diterjemahkan Al-Qur'an, nanti apa gunanya menyebutkan nur yang di awal dari? Maka nur yang pertama cahaya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan, kitab yang nyata adalah Al-Qur'an. Termasuk Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa nur di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur artinya cahaya. Jadi hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya, membawa cahaya. Sehingga cahaya mempunyai sifat menerangi, menyinari. Maka kalau ibu bapak kita menteladani Rasulullah SAW, berarti kita harus bisa menyinari, harus bisa menerangi. Karena Rasulullah mempunyai cahaya, jadi sifatnya cahaya bisa menerangi, bisa menyinari. Menerangi apa di dalam diri kita? Ya, menerangi diri kita sendiri. Menyinari diri kita. Dengan kita menteladani Rasulullah SAW, kita akan bisa menyinari diri kita, menyinari keluarga kita, menyinari masyarakat kita, bahkan lebih luas lagi menyinari bangsa kita. Ya, nur mempunyai sifat yaitu menerangi, menyinari. Makanya ada orang yang sampai diberi nama juga nur. Nur apa itu? Nur hayati. Ya, nur hayati artinya apa? Nur cahaya. Cahaya hidupku, cahaya. Jadi apa? Memang kita hidup ini butuh cahaya. Ya, butuh cahaya. Ya, makanya artinya cahaya adalah menampakkan yang tersembunyi, itu namanya cahaya. Jadi dalam bahasa Arab nur artinya cahaya. Cahaya itu adalah yang menampakkan yang tersembunyi. Menampakkan yang itulah namanya cahaya. Sehingga kita semuanya butuh cahaya di sini. Ibu bapak tadi kalau berangkat ke masjid, kalau sebelum subuh, kalau tanpa cahaya ibu mustahil bisa sampai ke masjid ini. Mustahil. Ya, kalau tidak ada cahaya mustahil kita bisa sampai di sini. Maka apa? Kita butuh cahaya. Walaupun cahaya tadi tidak terang, mungkin cahayanya sedikit, tapi alhamdulillah. Nah, itu kan? Karena ada cahaya sampailah kita ke Masjid Al-Ikhlas. Itu. Makanya maknanya cahaya itu menampakkan yang tersembunyi tadi. Sehingga kalau ibu bapak kalau dalam keadaan gelap, ya, cahaya nggak ada, jalan aja nggak nampak. Apa jalannya hilang? Ya nggak hilang juga. Jalan segitu besarnya kok hilang? Ya tadi itu. Karena apa? Tertutup oleh kegelapan. Makanya yang namanya cahaya itu menampakkan yang tersembunyi. Tersembunyi dari apa? Dari kegelapan. Maka Rasulullah SAW hadir karena Rasulullah itu cahaya, maka bisa menampakkan yang tersembunyi.
Apa itu yang tersembunyi? Kebenaran tersembunyi. Tersembunyi dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kezaliman, dengan kemusyrikan. Sehingga saat itu sebelum Rasulullah, orang disebut apa? Zaman kezaliman. Sering juga disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Jadi kebenaran itu ada, namun apa? Tersembunyi. Orang yang dilakukan apa? Yang tentunya di luar ajaran Islam semuanya. Yang tersembunyi pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan. Tuhannya tersembunyi. Di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir, maka Tuhannya dia bukan Tuhan Allah. Dia menuhankan patung-patung berhala. Ada yang menuhankan bintang, ada yang menuhankan matahari. Maka Tuhannya di mana? Tuhannya tersembunyi tadi. Tersembunyi. Maka dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang tersembunyi tadi menjadi nampaklah. Sehingga Rasulullah disifati adalah sebagai cahaya. Kita berada di dalam masjid sini, maka kita semuanya nampak karena apa? Ada cahaya. Ketika lampu padam, mungkin kita jam 11, jam 12 malam, nah semuanya jadi nggak nampak ini. Kalau ditanya tiang Masjid Al-Ikhlas ada berapa ini, mungkin ya kita biasa tahu tiangnya itu, wah nggak nampak lagi, nggak kelihatan. Tiang segede-gedenya tidak nampak karena apa? Tersembunyi. Tersembunyi oleh kegelapan. Sama di zaman jahiliyah, kebenaran itu tersembunyi. Sehingga ayat yang pertama turun yaitu menampakkan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya apa? Allah tersembunyi. Bukan Tuhan itu enggak ada, Allah itu ada tapi tersembunyi tadi. Sehingga ayat yang pertama turun yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Berarti Allah itu punya nama-nama, Ibu Bapak. Dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbika, bukan Iqra rabbika tapi Iqra bismi. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, bukan Billahirrahmanirrahim tapi bismi, dengan menyebut nama Allah. Memang Allah mempunyai nama-nama. Sehingga kita disuruhnya memperbanyak berzikir juga mengingat Allah dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq. Nah, jadi Tuhan itu adalah yang mencipta. Alladzi khalaq, khalaq artinya mencipta. Sehingga kalau ada yang diakui sebagai Tuhan gak bisa mencipta, berarti apa? Ya dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus bisa apa? Mencipta. Ini sudah. Dengan hadirnya ayat ini, tentunya kegelapan tadi akan hilang, akan sirna. Bahwa Tuhan itu siapa? Tuhan adalah yang mencipta, itulah Tuhan. Sehingga yang menuhankan patung, tentunya gugurlah dia. Karena apa? Patung tidak bisa menciptakan. Menuhankan pohon, menuhankan mungkin gunung dituhankan dan sebagainya. Menuhankan manusia. Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam ada juga yang mengaku sebagai Tuhan. Siapa itu yang mengaku sebagai Tuhan?
Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan kan. Di dalam surat An-Nazi'at disebutkan, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Tapi ketika Fir'aun ditanya, wahai Fir'aun, apakah engkau yang menciptakan matahari? Nah, enggak bisa jawab. Apa engkau yang menciptakan rembulan? Berarti apa memang? Memang dia tidak pantas sebagai Tuhan, enggak ada. Kita itu semuanya itu makhluk. Ya. Maka yang khalik, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itulah Tuhan. Sehingga Nabi Muhammad SAW, dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah Rasulullah dakwahnya. Mengajak orang yang bertauhid. Yang dulunya enggak kenal Allah, dikenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad itu sebagai nur cahaya. Sehingga kalau kita menteladani Nabi Muhammad SAW, tentunya di dalam diri kita ini juga ada cahaya yang bisa menyinari diri kita ini. Ada sinarnya di sini. Nabi Muhammad cahaya, dan yang dibawa juga cahaya juga. Al-Quran itu juga disebutkan dengan cahaya juga. Kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 174, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaika nuram mubina. Disebutkan surat An-Nisa ayat 174. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum. Burhan, apa artinya burhan? Burhan itu hanya bukti yang nyata. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa anzalna ilaikum, dan kami telah turunkan untuk kalian nur cahaya. Nuram mubina, cahaya yang nyata, cahaya yang menjelaskan. Maka Al-Quran adalah sebagai cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Allah menurunkan Nabi Muhammad sebagai cahaya, dan Nabi Muhammad pun juga membawa cahaya. Maka nuram mubina, luar biasa. Bahkan Allah juga sebutkan dirinya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur. Allahu nur. Artinya yang memberi cahaya, nur. Allahu nurus samawati. Surat An-Nur. An-Nur juga artinya cahaya juga. Di dalam surat An-Nur ada ayat yang 35 itu, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya, Allah yang memberi cahaya. Sehingga yang kita bahas adalah cahaya. Kita hidup ini butuh cahaya. Maka ibu bapak kita seperti ini, biar apa ini? Tambah cahaya ini. Bertambah cahaya. Kita taklim, tambah cahaya. Kita sholat untuk menambah cahaya. Kita sudah ada cahaya, ada. Tapi perlu ditambah. Cahaya yang sudah ada ini kita tambah lagi. Biar apa? Terang. Cahaya kita terang. Maka di dalam Al-Quran ada doa agar kita senantiasa bertambah cahaya kita ini. Di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 itu doa. Mudah-mudahan kita bisa amalkan itu. Ujungnya disebutkan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atmim lana, ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah untuk kami, nurona, cahaya kami. Ya, kita memang butuh cahaya kita. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa ini, doa agar kita bertambah cahaya, senantiasa nambah cahaya. Sudah ada cahaya di dalam diri kita, maka perlu ditambah. Kita senang ngaji berarti apa? Menambah cahaya agar ada cahaya di dalam. Sehingga memang kita hidup ini butuh cahaya. Butuh cahaya dalam hidup kita. Sehingga Al-Quran juga sebagai cahaya. Menteladani Nabi Muhammad SAW berarti kita menginginkan ada cahaya di dalam diri kita. Maka apa? Ikuti Nabi Muhammad. Itulah yang harus kita ikuti. Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Madinah. Madinah dulu namanya apa? Yasrib. Ya, dulu namanya Yasrib ya. Ketika Rasulullah hadir ke Madinah, dirubahlah nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Nah, Munawwarah dari kata nur, artinya cahaya tadi. Artinya apa? Madinah kota Al-Munawwarah yang terang benderang. Maka ketika Rasulullah hadir ke Madinah, apa ungkapan para sahabat yang disebutkan? Anta nurung fauqa nuri. Engkau nur, cahaya. Tapi cahaya apa? Fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Oh, cahaya di atas cahaya. Jadi Al-Munawwarah artinya yang terang benderang. Ketika Rasulullah hadir ke Madinah menjadi terang benderang tadi. Yang tidak kenal kebenaran jadi kenal kepada kebenaran. Nur. Maka kita juga sama ini. Di dalam hidup kita butuh cahaya. Nur, cahaya. Bahkan kita di akhirat nanti, di alam kubur kita juga butuh cahaya juga. Dalam hidup kita butuh cahaya, ketika kita di alam kubur juga butuh cahaya. Sehingga apa? Kita senantiasa berusaha membaca Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini? Nah, Rasulullah menyebutkan bisa menerangi nanti di alam kubur kita, bisa memberikan syafaat juga nanti di yaumil kiamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa menerangi nanti di akhirat kita, termasuk di alam kubur kita, bisa memberikan syafaat. Maka kita berusaha jangan sampai kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Itulah amalan yang mudah kita jalani dan yang pasti ini akan memberikan manfaat untuk kita. Membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu pengen rumah-rumahnya kita menjadi rumah yang terang benderang. Bagaimana caranya? Bacain juga Al-Quran. Karena Pak, rumah kita juga butuh cahaya. Dan tidak cukup dengan cahaya lampu yang seperti itu, tidak. Karena ketika Rasulullah hadir di Madinah ya belum ada PLN itu Pak. Tapi kok disebutkan ya bercahaya, belum ada PLN kan, belum ada listrik ya, belum ada kan. Tapi disebut tadi kota yang terang benderang. Nah, itu. Karena di sini tentunya yang menyinari diri kita, rumah kita bukan hanya lampu yang mungkin 100 watt itu, tidak itu aja. Kata Rasul, apa itu yang bisa menyinari rumah-rumah kita? Kata Rasul, Al-Quran itu yang menyinari rumah kita. Pengen rumah kita itu bersinar, ada cahaya. Orang itu kalau ada cahaya, nah tentunya tadi tidak akan salah itu. Melakukan sesuatu atau berjalan tentunya tidak akan salah kalau ada cahaya.
Sehingga di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita butuh cahaya. Kenapa tadi? Ya, biar tadi semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, sesuai dengan akal kita ini, yang mengikat kepada kebenaran. Ini gunanya cahaya. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sinarilah, terangilah rumah-rumahmu. Nawwiru dari kata nur. Buyutakum, ya, rumah-rumahmu, bis-shalah dengan salat, wa tilawatil dan bacaan Al-Qur'an. Kalau di dalam rumah kita ada Al-Quran, seperti apa? Ada cahaya di situ. Sehingga apa? Yang di dalamnya maksudnya ada Al-Quran adalah perilaku yang di dalamnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, tentunya apa? Itulah bercahaya rumah tangga kita. Tapi kalau tidak, rumah tangga berada di dalam kegelapan. Walaupun sepertinya itu rumah tangga, ya Allah, rumahnya bagus, lampunya terang benderang, tapi apa? Di dalamnya nggak pernah merasa aman, nggak pernah merasa tenang, nggak ada cahaya. Biasanya apa? Hidupnya tidak harmonis dan lain sebagainya. Tapi kalau ada cahaya yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran, tentunya kehidupannya akan menjadi bahagia. Maka nawwiru buyutakum bis-shalah. Terangilah, sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan juga bacaan Al-Quran. Salat kita kerjakan juga di rumah kita. Salat di sini maksudnya apa? Salat sunnah, Ibu Bapak. Jadi jangan sampai menafsirkan hadis ini menafsirkan untuk diri sendiri, jangan. Tafsirnya menurut para tafsir hadis, nawwiru buyutakum bis-shalah, ya, bagi laki-laki di sini ya, adalah salat sunnah itu bagus dikerjakan di rumah. Ya, salat sunnah dikerjakan di rumah. Maka nawwiru buyutakum bis-shalah. Jadi walaupun ibu bapak senang salat di masjid, jangan sampai terus rumahnya nggak pernah dipakai sama sekali untuk sholat. Ini ternyata apa? Juga nggak baik juga. Wah, saya mau saking senangnya di masjid, sholatnya di masjid semuanya. Jangan. Sholat juga di rumah. Khususnya apa? Sholat sunnah kita kerjakan di rumah. Sholat sunnah. Bagi yang mungkin agak dekat dengan masjid, bisa juga sholat apa itu qobliyahnya di rumah, ya, qobliyahnya di rumah. Tapi yang agak jauhan, ya, khawatir kalau sholat qobliyahnya di rumah ketinggalan jamaahnya, makanya baguslah dikerjakan di masjid. Atau sholat yang lainnya, mungkin sholat duhanya, sholat tahajudnya, ya, dikerjakan di rumah. Ini sholat sunnah. Jadi nawwiru buyutakum bis-shalah, salat di sini adalah salat sunnah. Kerjakan salat sunnah bagus di rumah. Nah, ini. Dan itu menjadi sebetulnya kemuliaan orang yang beriman. Mulianya orang yang beriman itu diukur dengan sunnahnya, yang sunnah. Kalau yang sunnah saja dia sudah perhatikan, apalagi yang wajib, kan begitu. Maka disebutkan oleh Rasulullah, anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan bagi orang yang beriman itu terletak pada sholat malamnya. Sholat malam, bukan terletak pada sholat wajibnya yang 5 waktu, bukan. Sholat malamnya. Inilah orang yang mulia, ada di sholat malamnya. Maka ibu bapak kalau menyebutkan semua, oh saya setiap hari sholat zuhur, semua juga sholat zuhur, semuanya sholat zuhur juga. Nah, itu. Saya setiap hari sholat subuh, semua sholat subuh. Tapi kalau bapak menyebutkan saya setiap hari sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, ada kata berjamaah, ini sudah beda lagi. Ya. Kalau kita ambil berjamaah itu sunnah muakkadah, berarti apa? Beda lagi di sini. Semua bisa sholat subuh, kita orang yang beriman.
tapi belum tentu bisa sholat berada di dalam masjid. Belum tentu kita bisa berjamaah. Sholat subuh, semua sholat subuh. Kalau disebutkan sholat subuh, nggak semuanya orang sholat subuh itu bisa tepat pada waktunya. Ada juga yang sholat subuh ternyata apa? Oh, sholat subuh ternyata sudah lewat waktunya. Sholat subuh, tapi dia qadha terus. Ada seperti itu. Kadang-kadang ada yang suka qadha itu. Sholat subuh, sholat, tapi qadha. Sholatnya apa tadi? Jam 6:30 baru sholat. Maka alhamdulillah kita bisa seperti ini, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena apa? Kita ingin itu menteladani Rasulullah. Karena sholat itu cahaya, kita butuh cahaya. Cahaya itu yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, ya cahaya itu kan memberikan petunjuk kepada kita. Dengan adanya cahaya kita akan sampai kepada tujuan kita. Petunjuk. Nah, kan? Cahaya akhirnya sebagai petunjuk. Maka makna petunjuk al-hidayah. Apa itu al-hidayah? Nah, hidayah itu maknanya al-musilah lil ghayah. Maknanya hidayah adalah yang menyampaikan ketujuan. Itu namanya petunjuk. Ya, itu namanya petunjuk. Kita mengikuti cahaya karena apa? Kita ingin sampai kepada tujuan. Kita ikuti Al-Qur'an karena apa? Ingin kita sampai kepada tujuan. Makanya Allah firmankan di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Al-Qur'an tadi. Makanya hidayah maknanya al-musilah lil ghayah. Al-hidayah al-musilah lil ghayah. Jadi yang menghantarkan kita sampai kepada tujuan. Apa tujuan kita hidup ini? Kita semuanya sudah paham. Tujuan hanya ada dua itu. Tujuan hidup kita ini melakukan perjalanan yang jauh yang lama ini, tujuan kita itu dua, kalau enggak surga neraka. Sehingga orang yang sudah mempunyai cahaya, dia tahu itu mana jalan untuk menuju surga. Amal-amal apa yang menyebabkan orang itu masuk surga, dan kebalikannya dia faham mana yang menyebabkan seseorang itu akan masuk neraka. Karena dengan cahaya dia akan faham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Karena apa? Ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak ada yang tahu. Istri kadang-kadang kalau nggak ada cahaya mana tahu. Mana zaman jahiliyah, seorang anak di zaman jahiliyah itu bisa menikahi ibunya. Seperti itu. Coba itu. Na'udzubillah. Tertutupnya kebenaran seperti itu. Jadi zaman dulu kan, zaman jahiliyah itu orang menikah nggak terbatas. Jadi kalau seumpama bapaknya meninggal dunia, maka apa? Istri tadi bisa dinikahi oleh anaknya. Ini tertutupnya kebenaran. Na'udzubillah. Jadi sudah tertutup karena nggak ada cahaya. Maka kita semuanya butuh cahaya di sini. Maka Al-Qur'an juga sebagai cahaya. Sehingga hidup kita senantiasa ngikuti Rasulullah dengan apa? Dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an, kembali lagi. Rasulullah, Al-Qur'an. Karena apa? Ini senantiasa berkait. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala alias untuk apa? Menjelaskan Al-Qur'an. Karena apa? Yang paling tahu isi Al-Qur'an adalah Rasulullah. Yang paling tahu ajarannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah. Makanya Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat Al-Qur'an. Sehingga apa? Tafsir pun Al-Qur'an senantiasa mengikuti juga ke sahabat. Pasti nanti ujung-ujungnya ke Ibnu Abbas, ke Umar bin Khattab, ke Sayyidina Ali. Ya, tafsir Al-Qur'an kan seperti itu. Ke para sahabat-sahabat yang lainnya. Karena itulah
yang dulu pernah hidup juga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah. Setelah itu sahabat para tabi'in, terus para mufasir kita yang senantiasa terus-menerus mengkaji Al-Quran. Maka mengkaji Al-Quran ini memang apa? Kita diperintahkan agar kita bisa mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang akan menteladani Rasulullah kalau kita tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mengaji? Kenapa? Karena Rasulullah itu sebaik-baik manusia dan juga sebaik-baik akhlaknya, dan akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran itu. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Kalau Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Artinya ahsanan nas itu apa? Sebaik-baik manusia. Jadi sebaik-baik manusia. Para nabi ada nabi sebaik-baik nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Khalqan, dari segi ciptaannya. Wa khuluqan, dan juga akhlaknya. Jadi kalau kita mencari siapa nabi yang paling istimewa, yang mulia dari segi ciptaan, itulah Rasulullah SAW, nabi kita. Siapa yang akhlaknya paling mulia, paling sempurna, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hanya disuruh menteladani Rasulullah, bukan menteladani kiai, ustadz, bukan. Ya kalau ustadznya nggak sesuai dengan Rasulullah, masa mau diteladani? Kalau ustadznya senangnya mencaci maki, menghina orang, ngomongnya jelek, boleh nggak kita niru? Ya nggak boleh. Karena apa? Bertentangan semuanya dengan Al-Quran. Jadi bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan gurunya. Kalau dia sesuai dengan Rasulullah, kita ikuti. Makanya yang kita teladani siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah itulah tauladan kita. Kita ayatnya semuanya hafal itu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah datang Rasulullah, dan dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang bagus. Tauladan untuk siapa di sini? Ada golongan, 3 golongan yang bisa menteladani Rasulullah. Karena disebutkan di dalam ayat tadi, laqad kana lakum. Laqad pakai taukid juga di sini. Sungguh atau betul-betul ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang bagus. Untuk siapa? 3 golongan yang bisa menteladani Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita termasuk 3 golongan di sini. Karena kalau kita tidak ada di sini, mustahil kita bisa meneladani Rasulullah. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah. Kita ini masuk golongan orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Hidup kita itu butuh kasih sayang, butuh rahmatnya Allah. Bahkan kita di akhirat kelak juga butuh apa? Rahmatnya Allah. Kalau ibu bapak mengandalkan amal kita ini, cuma seberapa amal kita ini loh. Amal kita cuma seberapa kita. Usia kita terbatas. Kita menginginkan kebahagiaan selama-lamanya, sebenarnya nggak cukup kita.
Maka yang kita harapkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mudah untuk mengikuti Rasulullah. Kita sholat agar apa? Ditambahi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, kita iktikaf, kita baca Al-Quran agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir. Kalau ibu bapak gak yakin dengan hari akhir, mustahil mau duduk-duduk seperti ini. Karena kita yakin dengan hari akhir, kita ingat bahwa hidup yang sebenarnya bukan dunia. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat kelak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Yang istimewa, yang utama adalah akhirat, bukan dunia ini. Maka orang yang percaya kepada hari akhir, mereka akan senantiasa mempersiapkan diri, beramal sebanyak-banyaknya, yang sempurna, yang berkualitas. Kenapa? Dia ingin tadi selamat di akhir nanti, di yaumil kiamah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita yakin dengan hari kiamat, hari akhir, maka kita akan mudah, bahkan kita senang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Banyak dia mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, alias dalam hidupnya ini senantiasa ingat kepada Allah. Ada perintahnya Allah, segera kerjakan. Ada larangannya Allah, jauhi. Itulah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah masuk waktu syuruk. Maka mudah-mudahan kita bisa menteladani Rasulullah, karena Rasulullah hadir itu sebagai cahaya. Kita semuanya butuh cahaya. Cahaya untuk apa? Menyinari diri kita, menyinari keluarga kita, butuh sinar keluarga kita, diri kita ini. Dan mudah-mudahan bisa lagi menyinari masyarakat kita, bangsa kita. Maka dengan insyaallah kita dengan berada di bulan Rabiul Awal, kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa di dalam hidup kita ini memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kekurangannya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.